Kiku Cirebon bertanya, "Ada wangsit apa selama engkau bertapa?" Sunan Gunung Jati menjawab dengan isyarat tangannya, menunjuk ke arah batu yang sedang didudukinya. Kiku Cirebon memahami isyarat tersebut. Tidak lama kemudian beliau mengerahkan sebagian tenaga dalamnya. Lalu batu besar tersebut mula-mula retak, kemudian berbelah menjadi dua. Tacing TV dengan bangga mengangkat sejarah terbentuknya Desa Paningkiran dengan judul Asal Usul Desa Paningkiran Majalengka. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Kuota mah bayar sorangan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, pada zaman dahulu menurut sejarah dalam cerita sesepuh Desa Paningkiran, bahwa nama Paningkiran itu berasal dari kata panyingkiran. Karena luhut kata lisan orang Jawa itu berbeda dengan orang Sunda, maka panyingkiran menjadi paningkiran. Menurut sesepuh, pada zaman dahulu ada seseorang yang bertapa di atas batu besar yang bernama Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Syekh Amrullah atau Gusti Sinuhun Gunung Jati. Beliau bertapa atas izin Kiku Cirebon sebagai uaknya. Setelah sekian lama, Gusti Sinuhun Gunung Jati bertapa mendapat wangsit atau petunjuk bahwa di dalam batu itu ada penghuninya, yaitu makhluk berupa manusia. Pada saat itu secara kebetulan datanglah Kiku Cirebon untuk menengok Gusti Sinuhun Gunung Jati. Kemudian Kiku Cirebon bertanya, "Ada petunjuk apa selama engkau bertapa?" Kemudian Gusti Sinuhun Gunung Jati menjawab dengan isyarat, yaitu tangannya menunjuk ke arah batu yang sedang didudukinya. Kemudian Kiku Cirebon memahami isyarat tersebut. Tidak lama kemudian, beliau mengerahkan sebagian tenaga dalamnya. Lalu, batu besar itu mula-mula retak, kemudian berbelah menjadi dua. Maka dari itu diberi nama Batu Belah, yaitu dekat desa Randengan Beber. Bersamaan dengan belahnya batu tersebut, keluarlah bayangan samar-samar. Kemudian bayangan itu oleh Kiku disorot dengan ketajaman pandangan matanya dan dengan konsentrasi, maka bayangan itu menjelma berubah wujud menjadi seorang anak laki-laki yang diberi nama Ki Rasa. Setelah besar dan dewasa, Ki Rasa menikah. Dari hasil pernikahannya mempunyai dua anak laki-laki, yaitu anak pertama diberi nama Sela Mandenda, yang kedua diberi nama Tali Rasa. Setelah kedua anaknya dewasa, Kiku Cirebon datang ke tempat kediamannya. Kemudian Kiku bertanya kepadanya, "Hai Sela Mandenda dan Tali Rasa, lihat apa ini yang dipegang oleh kakek?" Sela Mandenda menjawab, "Yang di tangan kanan buah labu." Tali Rasa pun menjawab pula, "Yang di tangan kiri adalah buah kelapa." Kemudian keduanya balik bertanya, "Akan dibagaimanakan kedua buah itu, kakek?" "Kedua buah ini akan kakek lempar, dan engkau harus mengikuti jejak arah buah tersebut. Di mana buah itu berhenti, disitulah engkau bertempat tinggal." Lalu labu itu dilempar ke arah barat laut, dan kelapa dilempar ke arah barat daya atau pegunungan.
Tak lama kemudian kedua anak tersebut pergi mengikuti arah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Kiku Cirebon. Dalam perjalanan keduanya singgah di wilayah selatan yaitu Kadipaten. Setelah bertahun-tahun bermukim di wilayah tersebut, masyarakat atau penduduk setempat banyak yang menaruh simpati kepada keduanya, Selamadenda dan Talirasa. Pada suatu hari di tempat itu akan diadakan pemilihan pimpinan yang akan memimpin rakyatnya. Karena keduanya sama-sama mempunyai banyak pengikutnya, maka terjadilah kemelut antara Selamadenda dan Talirasa. Namun sang kakak menjadi gelap mata dan menusuk adiknya sendiri hingga Talirasa pingsan. Dalam keadaan pingsan, Talirasa dilempar dan dihanyutkan ke sungai Cilutung. Karena Selamadenda dianggap menang, maka langsung diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut, dan daerah itu diberi nama Desa Panyingkiran. Batur sedulur sekampung, sedangkan bagaimana nasib Talirasa? Talirasa yang hanyut lama-kelamaan minggir ke darat. Setelah siuman, dia terkejut atas kejadian yang menimpanya. Pakaian basah dan di perutnya ada bekas tusukan benda tajam sampai isi perutnya keluar. Maka dengan segera Talirasa memasukkan kembali si perutnya ke dalam perut. Talirasa mengobati lukanya hingga sembuh di wilayah Jati Tujuh. Setelah sekian lama tinggal di Jati Tujuh, Talirasa yang mempunyai sifat yang baik akhirnya mendapat kepercayaan menjadi pemimpin di salah satu wilayah Jati Tujuh yang diberi nama Desa Panyingkiran, Kecamatan Jati Tujuh. Mendengar Talirasa masih hidup dan menjadi pemimpin di Desa Panyingkiran, maka Selamadenda khawatir dan berkeinginan untuk menyerang adiknya. Namun niat Selamadenda tersebut sudah terdengar beritanya oleh Talirasa. Sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, Talirasa tidak mau rakyatnya menjadi korban peperangan, dan dia pun menyadari walau bagaimanapun Selamadenda adalah saudara satu-satunya. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali harus segera pergi atau menyingkir menuju ke tenggara, tepatnya di Desa Sepat. Di Desa Sepat, Talirasa bertemu dengan Ki Gede Sepat. Ki Gede Sepat bertanya kepada Talirasa, "Wahai kesatria, dari mana asalmu dan akan kemana? Apa maksud dan tujuannya?" Kemudian Talirasa menjawab, "Ampun Ki Gede Sepat, hamba pemimpin Desa Panyingkiran, Kecamatan Jati Tujuh. Kedatangan hamba ke sini adalah menghindari kemelut yang akan terjadi karena saudara hamba Selamadenda, pemimpin Desa Kadipaten, akan menyerang hamba. Hamba tidak mau rakyat menjadi korban. Oleh karena itu, hamba lebih baik menghindar dan mengalah demi ketentraman hidup rakyat hamba." Setelah mendengar cerita Talirasa, Ki Gede Sepat menilai bahwa dalam diri Talirasa terdapat jiwa seorang perwira yang patut dihargai. Akhirnya Talirasa disambut dengan baik. Kemudian Talirasa dipersilakan untuk bermukim di suatu tempat, yaitu Dukuh Takung, yang sekarang dikenal dengan nama Dukuh Andar. Sejak kedatangan Talirasa, Dukuh Andar menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Paningkiran, yaitu di Blok 1. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Paningkiran, Majalengka. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe
like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.